Sinetron Sidul Anak Sekolahan adalah salah satu karya Rano Karno yang sangat terkenal. Meskipun generasi milenial saat ini mungkin belum lahir saat sinetron ini awal tayang, namun pastinya mereka mengenal baik sinetron ini. Banyak kisah menarik di alur ceritanya. Ada kesedihan dan tawa riang, namun dari sekian banyak cerita yang tersaji, terselip kisah unik yang mungkin menarik untuk disimak. Apa saja itu? Sebelum dilanjut, buat kalian yang belum subscribe, silakan untuk menekan tombolnya. Dan terima kasih buat kalian yang telah mendukung channel ini. Mari kita lanjut. Berikut fakta uniknya. Fakta pertama, Sabeni selingkuh. Babe Sabeni pernah terciduk maknya saat sedang menunggu wanita lain di opletnya. Dalam kenyataannya, tidak ada alasan Babe selingkuh. Padahal Mpok Lela adalah istri yang baik dan setia. Fakta kedua, kelakuan Mpok Lela. Apakah kalian sering menyimak adegan maknya saat memanggil Zainab selalu langsung nama? Padahal Zainab adalah calon idaman maknya buat Sidul. Lalu saat memanggil Sarah, selalu ganti-ganti menggunakan Neng dan Non Sarah. Yang dipanggil sering bilang buat panggil nama saja, tapi tetap maknya nggak bisa. Lalu diceritakan maknya tidak bisa baca tulis. Namun dalam satu adegan, Mimin perhatikan maknya sedang menulis di buku kecil di warung. Nampaknya sedang menulis daftar belanjaan. Mungkin sutradaranya lupa maknya tidak bisa baca tulis di sinetron ini. Lalu di adegan lain maknya ribut besar dengan Babe karena kesal Babe ketahuan selingkuh. Dalam adegan itu, Babe heran kenapa opletnya tergantung di pohon. Lalu maknya mengakui bahwa itu adalah perbuatannya. Pertanyaannya, bagaimana caranya maknya menggantung oplet tersebut seorang diri? Padahal jelas oplet sangat berat. Mungkin dibutuhkan 3 atau 4 orang untuk menggantung oplet tersebut di pohon. Wallahu alam. Fakta ketiga, Mas Karyo dan batiknya. Dalam cerita Sidul diceritakan Mas Karyo adalah pedagang batik keliling. Namun di sinetron ini, tidak ada satupun adegan di mana Mas Karyo sedang berjualan batiknya. Siapa yang beli dan di mana saja Karyo berjualan tidak pernah diceritakan. Fakta keempat, Mandra dan kisah cintanya. Mandra memang tidak beruntung perihal percintaannya. Ditinggal nikah Munaro, lalu mendekati Nunung, tetap saja gagal. Setelah itu coba mendekati Ambar, seorang penyanyi dangdut. Namun yang unik dari Ambar adalah hanya tampil 1 episode dan setelah itu menghilang. Fakta kelima, oplet Babe dan kandang ayam. Saat persiapan syuting Sidul musim pertama, Rano Karno membeli oplet biru dengan harga 500.000. Diambil dengan keadaan oplet tersebut lama tak terpakai dan tersimpan di kandang ayam. Kini setelah lebih dari 20 tahun sejak Sidul dibuat, oplet tersebut ditawar kolektor mobil antik seharga 1 miliar. Wow. Sarah dan mobilnya. Fakta keenam, diceritakan Sarah adalah anak orang kaya. Sudah barang tentu dia diberikan fasilitas mewah oleh orang tuanya. Apalagi dia adalah anak satu-satunya. Kemana-mana Sarah selalu mengendarai mobilnya. Namun seperti yang dikisahkan Rano Karno, sebenarnya Sarah tidak bisa nyetir, ataupun kalau bisa mungkin kurang lancar. Lalu bagaimana Sarah terlihat bisa menyetir? Rano menambahkan, saat adegan Sarah nyupir mobilnya,
ternyata dia dibantu diderek oleh mobil lain. Selain soal mobil, Sarah pun berganti orang tua. Terutama papanya. Di musim pertama terlihat papanya pelontos alias gundul bin botak. Namun di episode berikutnya berganti menjadi Ami Priyono alias William yang berambut gondrong. Fakta ketujuh, romantika Patile Koali dan Nyak Rodia. Diceritakan mereka berdua tidak bisa baca tulis. Namun pada faktanya mereka berdua memang tidak bisa baca tulis. Makanya saat mereka syuting tidak membaca naskah ataupun skrip, melainkan menghafal dialog dan dibantu dengan improvisasi dari mereka saja. Hebat kan? Tukang kredit dan tembakau. Akang Kredit sering tampil di Sidul. Dalam faktanya dia adalah seorang berpendidikan tinggi, banyak terlibat di sinetron lain, dan alhamdulillah beliau masih sehat sampai sekarang. Lalu apa hubungannya dengan tembakau? Mimin mencoba ingatkan memori kalian. Di sinetron Sidul tidak ada adegan merokok, kecuali hanya Akang Kredit ini saja yang merokok. Itu terjadi saat adegan Akang Kredit bertemu Sidul sedang duduk di pinggir jalan. Hebat kan? Fakta ke-9, nama yang sering disebut. Dalam banyak adegan, apakah kalian pernah dengar nama ini? Halime, Sijane, Atin, Pogayong, Cecep, Kang Besut, dan lain-lain. Ya, mereka sering disebut tapi tak pernah ada di layar. Contoh Atun sering sebut Nurjane yang palanya pitak. Halime, si Encum, belum lagi Babe sering sebut Kang Arsad, dan bengkel mobil Naali. Entah yang mana orangnya. Lalu maknya Atun Zainab pernah menyebut nama Pogayong, si tukang nasi uduk. Lalu Pak Bendot sering mencari sahabat lamanya yaitu Kang Besut. Apalagi Munaro yang bermasalah dengan suaminya Cecep. Apakah kalian pernah lihat yang namanya Cecep? Fakta ke-10, Atun, Panjat Pinang, dan layangan. Selain menjadi satu-satunya cewek di kampungnya yang main layangan, ternyata Atun juga pernah memecahkan rekor menjadi cewek satu-satunya yang ikut panjat pinang. Jika kalian pernah melihat adegan Atun ikut panjat pinang bersama Mandra, ditemani Sarah dan Dul, itu adalah adegan nyata dan bukan syuting. Diceritakan Rano Karno saat syuting musim pertama, kebetulan saat itu bulan Agustus dan sedang ada perlombaan 17-an. Spontan Rano meminta kepada pihak panitia 17-an untuk numpang syuting. Alhasil syuting berlangsung di tempat perlombaan 17 tersebut. Keren ya guys. Fakta ke-11, rally di kampung. Ini adalah momen awal Andre kenal dengan keluarga Sidul. Berawal dari kegelisahan Babe Sabeni karena banyak mobil warawiri ngebut lewat depan rumahnya. Dan ternyata itu adalah Andre dan kawan-kawannya sedang latihan rally mobil. Makanya saat mobil Andre mogok tepat di depan rumah Dul, yang saya heran bagaimana bisa latihan rally di kampung dengan penduduk yang lumayan padat. Entahlah, hanya sutradara dan Tuhan yang tahu. Fakta ke-12, ditolak stasiun TV. Setelah syuting rampung, sinetron ini coba ditawarkan ke beberapa stasiun TV. Namun tidak ada yang mau, karena dianggap kurang komersil dan kampungan. Namun tak disangka pihak RCTI mau menerima setelahnya. Setelah coba ditayangkan, ternyata menjadi rating tertinggi, terutama ditunggu pemirsa di saat bulan Ramadan. Fakta ke-13, ditonton oleh keluarga Cendana.
Boomingnya sinetron Sidul Anak Sekolahan menarik perhatian masyarakat dan penikmat hiburan tanah air, tak terkecuali keluarga Cendana. Seperti yang dikisahkan Rano Karno, sebelum tayang di televisi, sinetron ini sempat ditonton terlebih dahulu di keluarga Cendana. Entah apa yang ingin dilihat, mungkin saja banyak hal yang menarik dari sinetron ini, seperti keseharian kehidupan masyarakat Betawi ataupun masyarakat kalangan kecil. Ya, karena di era itu tahun 90-an, sinetron ini tayang awal di stasiun TV RCTI yang notabene dimiliki salah seorang keluarga Cendana. Fakta ke-14, Raka anaknya Sita. Raka adalah satu-satunya pemeran cilik di sinetron ini. Dia menjadi anaknya Sita, dan faktanya Raka adalah anak dari sutradara Sidul, yaitu Rano Karno. Fakta ke-15, tidak ada peran Atun. Dalam rencana awal, sebenarnya tidak ada peran Atun, karena dikisahkan Dul hanya sendiri dan abangnya telah meninggal sedari kecil. Namun demi lebih berwarna, maka ditampilkanlah sosok Atun sebagai pengganti abangnya yang telah wafat. Dan untuk menemani tokoh maknya dalam perannya sehari-hari. 16. Fakta Lala. Lala adalah anak dari Pak Salim. Meskipun hanya tampil sesaat di musim keempat saja, nama Lala yang bernama asli Cindy Dewiana adalah seorang atlet senam dan sempat memerankan tokoh superhero Saras 008. Makanya terlihat posturnya cukup proporsional untuk ukuran seorang atlet. Fakta lainnya dari Lala, tidak pernah terlihat Lala syuting di dalam rumahnya. Itu pun hanya sebatas di pagar depan rumahnya saja. Selain itu, Lala sempat tertangkap kamera rada curiga ke Dul saat ditanya siapa itu ketika Zainab datang. Dul menjawab, "Saudara." Lalu Lala bilang, "Bohong ya?" Dul pun tersenyum. Well, nampaknya Lala bisa masuk ke lingkaran cinta segitiga Sidul ya guys. Di urutan 17, fakta rumah Sarah. Rumah Sarah sering terlihat menjadi lokasi syuting, dan biasanya saat syuting berlangsung, rumah disewa dan pemiliknya tidak ada di tempat. Namun faktanya seperti yang diungkap pemilik rumah asli Sarah, bahwa mereka tetap berada di rumah saat syuting berlangsung. Mereka berkumpul di salah satu kamar di rumah itu. Keren ya? Fakta ke-18, tidak ada Cornelia Agatha. Tokoh Sarah berhasil dibawakan Cornelia Agatha dengan parasnya yang cantik, baik, lemah lembut, dan sayang keluarga Sidul. Tentunya di masa itu Sarah menjadi role model cewek-cewek yang diidolakan kaum Adam. Namun, tahukah kalian, sebenarnya tokoh Sarah akan diperankan Nela Regar, pasangan duet nyanyi Rano Karno. Namun karena sesuatu dan lain hal, akhirnya peran itu diberikan kepada Cornelia Agatha. Fakta ke-19, cinta yang rumit. Selain masalah ekonomi dan warisan, sinetron ini juga menampilkan cinta yang rumit. Mandra tak pernah memiliki Munaroh. Meskipun di akhir episode berhasil mempersuntingnya, Ahong dan Roy si pecinta sejati tak pernah bisa memiliki idamannya. Atun menjadi janda setelah Karyo wafat. Jauh sebelumnya maknya juga. Setelah itu disusulnya Rodia ditinggal Kong Ali. Belum lagi Zainab berpisah dengan Henry. Sebenarnya maknya mencoba membuka diri dengan Chang Ishak, namun masih ragu. Sementara Pak Salim tetap mendekati, namun keduanya tidak pernah berlanjut. Konflik batin terjadi pada Sarah dan Zainab, apalagi mereka tahu Sita mencoba masuk di lingkaran cinta mereka. Setelah drama cinta yang rumit, Dul menikahi Sarah. Zainab pasrah karena dia juga baru berpisah dengan Henry. Namun di akhir cerita, Sarah pergi
dan Zainab kembali ke Dul. Benar-benar cinta yang rumit. Fakta ke-20, ucapan yang terbukti. Sebelum video ini usai, saya mau ungkapkan satu ucapan Babe Sabeni yang menjadi kenyataan. Dalam salah satu episode, Babe sempat sedih saat mendengar si Dul akan bekerja di luar pulau, yaitu di anak perusahaan Pertamina di Kepulauan Natuna. Saat itu Babe keberatan Dul pergi, karena buat apa kerja jauh-jauh? Kenapa tidak membangun daerah sendiri? Dan Babe sambil berseloroh ingin si Dul sekali-kali menjadi gubernur. Dan faktanya si Dul menjadi gubernur di Banten. Mantap ya. Demikianlah fakta unik si Dul anak sekolahan. Jika kalian pecinta berat sinetron ini, jangan lupa subscribe. Terima kasih.